Halo, kami dari kelompok 3 yang anggotanya Melba Damanik, Jeffsy Simamata, Natalia Febrianti Purba, dan Pendi Armando akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Jeffsy Simamata. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu tidak apa itu perencanaan? Perencanaan atau di dalam bahasa Inggris disebut planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2002, perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan. Berikut ada beberapa manfaat dan tujuan dari perencanaan. Yang pertama adalah pengarah organisasi, yang kedua minimalisasi ketidakpastian dan inefisiensi sumber daya, serta penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan atau di dalam bahasa Inggris disebut planning requirements, yaitu faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan yang terakhir komprehensif atau menyeluruh. Peran dan tujuan perencanaan serta rencana dalam proses perencanaan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jenis-jenis tujuan yaitu yang pertama berdasarkan jumlah, yaitu tujuan tunggal atau single goals, dan tujuan yang banyak atau multiple goals. Yang kedua berdasarkan kejelasan, yaitu tujuan yang dinyatakan atau state goals, dan tujuan yang aktual atau nyata. Berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Jenis-jenis rencana yaitu yang pertama berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Yang kedua berdasarkan kejelasan, ada rencana spesifik dan rencana direktif. Dan yang terakhir berdasarkan frekuensi penggunaan, ada rencana sekali pakai dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti what, who, when, where, and why, and how. Jadi, perencanaan yaitu fungsi manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari suatu kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan berjalan, dalam sebuah perencanaan terdapat unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan. Unsur pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan.
Yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan? Yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut? Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama nilai-nilai politik, yang kedua nilai-nilai organisasi, yang ketiga nilai-nilai pribadi, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebijaksanaan serta ideologis. Berikut demikian hasil dari video pembelajaran kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami mohon